virtual ya. Mungkin ke depan kita bisa bertemu secara non virtual atau luring ya istilahnya. Mungkin sedikit banyak saya mencoba memberikan, pertama-tama saya mau ucap dulu selamat tahun baru di tahun 2024 ini. Semoga perekonomian kita juga semakin kuat, semakin cerah, sehingga memberikan tempat kepada pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, di dalam memberikan kontribusi tidak hanya kepada perekonomian nasional, juga barangkali bisa berkiprah di pasar ekspor ya. Nah, itu dari saya selaku pengurus Ketua Umum untuk Alumni juga mengucapkan selamat tahun baru dan sukses semua. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran terkait, boleh di-share ya, ada bahan yang saya bisa sampaikan, bisa di-open. Boleh, boleh. Nah, secara outlook ya, di hari pertama juga waktu saya memberikan outlook terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saya pikir eh, pertumbuhan kita cukup bagus ya di tahun 2023, di mana negara-negara Eropa dan negara-negara di Amerika pun sedikit terganggu dengan akibat pasca dari pandemi. Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi juga kita mencapai 5% dan bahkan inflasi juga bisa terjaga dengan baik ya. Nah, dan kelihatannya ekonom dan para pelaku global memprediksi kawasan Asia termasuk Indonesia juga punya peluang bagus di dalam perekonomian. Nah, saya coba share. Oke, terlihat. Terlihat. Nah, mungkin sekilas saja bicara mengenai profil UMKM, berpindah nggak ininya? Materinya berpindah Enggak. nggak? Nggak berpindah ya? Coba Enggak, Pindah, Kang. pindahin. Kang? Eh, Nggak, nggak pindah ya, Enggak. Kang Mbak? Enggak. Mungkin gini enggak. Enggak, aja, Kang. mungkin gini aja kali ya. Ya, Saya kalau pakai slideshow kenapa selalu nggak berpindah ya? Saya juga bingung. Oke, nah kalau kita lihat potensi UMKM Indonesia, di mana dari data dari Kementerian Koperasi itu sekitar ya kurang lebih 64 atau 65 juta ya, itu yang tercatat. Kenapa sih selalu berubah-ubah 64 atau kadang-kadang 65? Karena memang eh, belum terdata secara centralized ya pelaku UMKM karena didominasi oleh usaha mikro bahkan ultra mikro yang tidak berbadan hukum atau berbadan usaha. Makanya di dalam mendata pelaku UMKM biasanya dilihat dari pelaku UMKM yang mendapatkan pinjaman dari bank atau yang sudah sering ikut atau berpartisipasi di dalam kegiatan UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh BUMN maupun badan usaha swasta lainnya. Ya paling tidak kita punya angka kurang lebih 64 atau 65 juta. Nah, potensi UMKM kita sangat besar karena kalau dibandingkan negara-negara lain kita yang paling besar ya, kedua Thailand, kemudian Malaysia dan Filipina. Nah, kita juga tahu UMKM kita di kala pandemi juga survive bahkan memberikan kontribusi PDB 60-61% dalam setiap tahunnya. Nah, kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memberikan kemudahan. Nah, salah satu poin penting di dalam kebijakan pemerintah adalah dengan diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga kemudahan di dalam pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan usaha termasuk pendirian perusahaan perseorangan. Nanti mungkin Tedeten bisa menguraikan kenapa sih pentingnya perusahaan perseroan ya, perusahaan perorangan yang bisa dijalankan oleh pelaku UMKM. Nah, pertumbuhannya juga demikian pesat ya. Kalau kita bicara kriteria usaha mikro itu paling tidak mempunyai kekayaan bersih 50 juta. Nah, dan juga tahunan itu sampai 300 juta dengan perkembangan yang demikian pesat, maka kriteria di dalam PP 77 2021 mengalami perubahan
dengan penjualan tahunan yang disebut mikro itu sampai 2 miliar. Jadi cukup besar ya. Jadi usaha mikro saja penjualan tahunannya itu sampai 2 miliar. Dengan modal usaha kalau pendirian usaha baru itu sampai dengan 1 miliar. Nah, potensi ini yang barangkali harus didorong agar pelaku UMKM juga bisa memasuki pasar global ya, di samping juga mendominasi pasar domestik. Jangan sampai ya, jangan sampai marketplace yang ada saat ini malah didominasi oleh produk-produk UMKM yang dari luar. Jadi banyak reseller-reseller yang mengambil barang-barangnya malah dari luar. Jadi malah produk UMKM dari luar yang masuk ke Indonesia. Nah, saya pikir, saya lihat dari potensi UMKM kita yang paling banyak, harusnya produk kita itu yang bisa mendominasi pasar di luar, apalagi di pasar domestik ya. Nah, secara mapping distribusi UMKM memang ini terlihatlah secara garis besar menurut data Kemenkop mayoritas UMKM memang masih terdapat di Pulau Jawa. Nah, kalau kita melihat dari pelaku UMKM yang tergabung di dalam perkumpulan Bumi Alumni yang paling besar memang Jawa Barat ya. Kalau kita lebih spesifik. Nah, kemudian apa sih tantangan di era pasca pandemi ya? Yang pertama adalah tentunya pertumbuhan ekonomi post COVID ya, di mana orang yang tadinya tidur kemudian bergeliat memberikan dampak yang cukup signifikan dengan permintaan ya, supply and demand. Oleh karena itu sangat memberikan kontribusi pasca pandemi ini, orang kemudian mencari produk-produk yang memang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karenanya modal kerja menjadi kunci penting dalam pertumbuhan UMKM. Tetapi juga kita juga harus tahu ya, pertama adalah terbatasnya informasi mengenai sumber pendanaan usaha ya. Kita tahu kalau di perbankan tentunya sangat rigid dan mensyaratkan adanya jaminan di dalam pemberian kredit yang kepada pelaku UMKM. Juga kemudian terbatasnya kemampuan dalam mengembangkan perusahaan khususnya di bidang pemasaran. Nah, ini kurang lebih profil dari pelaku UMKM ya, yang saya pikir dengan di tahun 2024 ini mudah-mudahan tatanan ekonomi dengan pengaruh geopolitik yang semakin mereda, kita bisa juga memberikan kontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya di regional maupun juga di global. Nah, apa sih tantangan UMKM ya untuk small medium enterprise di aspek pendanaan? Saya sedikit mengupas ya, dari data yang ada, tantangan bisnis UMKM itu 70% itu bicara mengenai pemasaran produk. Ya. Produknya ada, tapi tidak bisa dipasarkan, tentunya tidak menghasilkan revenue bagi si pelaku UMKM sendiri. Yang kedua adalah akses ke modal, itu kurang lebih 51,2%. Dan kemudian adopsi ya teknologi 36, 46,6% ini kita bicara, nah ini hilang datanya. Kita bicara kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi itu bicara mengenai distribusi. Nah, secara garis besar ada dua aspek yang kira-kira menjadi tantangan UMKM ke depan, yaitu aspek pemasaran maupun aspek permodalan. Dalam aspek pemasaran ini tentunya kita harus memperluas bagaimana pemasaran itu juga bisa menjangkau tidak hanya di lokasi bagi pelaku UMKM itu berusaha, tetapi juga bisa lintas pulau atau bahkan ke luar negeri ya, jadi menembus pasar global. Nah, survei dari Bank Indonesia saat ini sekitar 69,5% UMKM masih belum mendapatkan kredit. Nah, kendala yang ada biasanya karena pelaku UMKM itu sendiri kurang bisa mengelola keuangan untuk memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan yang digunakan dalam sektor usaha.
Nah, kondisi inilah yang menyebabkan kesenjangan keuangan untuk UMKM di Indonesia. Nah, kalau kita bicara pendanaan bagi lembaga keuangan, apapun ya, baik itu lembaga perbankan maupun lembaga lembaga keuangan non-bank, pasti akan melakukan review bagaimana cycle dari proses bisnis dari pelaku UMKM itu sendiri. Jadi mereka udah punya yang namanya formula dalam menghitung cycle dari produksi UMKM. Nah, rata-rata 3 tahun pertama biasanya bicara mengenai masa periode investasi. Nah, tentunya di dalam melakukan investasi ini banyak pelaku UMKM yang memang membiayai dengan diri sendiri. Nah, begitu kemudian masuk ke dalam tahap harvest, artinya produknya sudah ada, nah itu yang kemudian bisa dijual kepada lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non perbankan atau mungkin lembaga lainnya ya, apa namanya, partner strategic partner ya di dalam membiayai. Jadi yang paling penting itu masa 3 tahun ini, bagaimana kita bisa membuat proses bisnis cycle UMKM yang demikian prudent ya dan tata kelola yang baik serta proses penerimaan dan pengeluaran yang baik sehingga mudah dibaca oleh lembaga keuangan. Nah, mekanisme penilaian kredit biasanya dari sisi pendanaan pasti akan melihat laporan keuangan dari pelaku UMKM. Nah, ini kembali persoalannya adalah banyak dari pelaku UMKM yang didominasi sektor mikro itu kurang begitu memahami bagaimana mengelola keuangan yang baik sehingga data atau histori dari data transaksi maupun keuntungan yang diperoleh dari pelaku UMKM itu bisa dibaca oleh lembaga keuangan sehingga lembaga keuangan yang bersangkutan bisa memberikan kredit ya untuk modal usaha. Nah, inilah yang barangkali mesti dipelajari oleh pelaku UMKM bagaimana mengelola penerimaan dengan baik dan mencatatnya dengan baik dan dengan menggunakan data keuangan dengan memisahkan antara pelaku dengan kegiatan usaha dan urusan pribadi. Nah, secara garis besar pendanaan kepada UMKM itu ada mayoritas 80% itu dana sendiri. 54,0% itu pinjaman dari bank serta selebihnya ada yang dibantu pendanaan dari keluarga. Nah, kalau kita bicara penguatan di dalam produksi, itu yang paling penting adalah bagaimana kegiatan dari permodalan ini bisa disokong dari pembiayaan dengan dana yang murah ya. Artinya dengan proyeksi yang dimiliki oleh pelaku UMKM sendiri. Karena biasanya lembaga perbankan itu tidak hanya melihat jaminan yang diberikan oleh pelaku UMKM, tetapi dia juga melihat prospek bisnis usaha ini. Kalau prospek bisnis usaha ini proyeksinya bagus, 2-3 tahun ke depan, lembaga keuangan manapun pasti akan dengan semangat untuk memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM. Karena pinjaman yang pelaku UMKM ini tentunya bisa juga menyokong modal investasi maupun menyokong modal kerja dari usaha bersangkutan. Nah, oleh karenanya kiat-kiat dalam mengajukan pendanaan itu kita harus pahami juga limit keuangan dan jenis pendanaannya, bentuknya seperti apa, apakah bicara modal kerja atau modal investasi, dan juga pahami siapa pemberi dana. Banyak saluran pemberian dana sebenarnya yang diberikan oleh lembaga keuangan ya, apalagi sekarang di capital market ada yang namanya crowdfunding. Crowdfunding itu sebenarnya seperti marketplace, tetapi pembiayaannya digunakan untuk kepentingan investasi. Nah, jadi mekanismenya melalui pasar modal. Berbeda dengan peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending itu lebih kepada konsumtif. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami adalah pelajari juga syarat yang diberikan apakah memang biaya produksi dengan pinjaman kita bisa mengembalikan modal tersebut.
Nah, ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan tantangan ke depan. Karena apa? Kalau kita sudah membuka pasar global, itu sudah harus siap ada permintaan yang tinggi dari konsumen di pasar global. Jangan sampai pada saat produksi sudah dilakukan, pemasaran sudah dilakukan, ada respon yang positif dari pasar global, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, balik ke urusan yang terkait dengan pembiayaan tadi. Karena kebanyakan pelaku UMKM, ini salah satu contoh ya, survei yang dilakukan atau inventarisasi dari database kita untuk pelaku UMKM kita itu memang 85,35% itu di sektor berbadan hukum di sektor informal. Artinya dia tidak berbentuk PT atau tidak berbentuk CV atau tidak berbentuk firma atau apapun gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyulitkan pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan atau kesulitan untuk memperoleh strategic partner. Karena biasanya lembaga keuangan akan melihat riwayat transaksi dari badan hukum tersebut. Nah, ini yang barangkali tantangan ke depan, bagaimana pelaku UMKM juga mulai mengidentifikasi apa kelemahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Nah, itu sebabnya kalau tadi beberapa kiat yang tidak bisa dipenuhi, itu menyebabkan NPL. Nah, karena apa? Yang bersangkutan tidak bisa menghitung berapa ongkos produksi dan berapa kira-kira target revenue yang akan dicapai. Nah, saya kembali ke berlanjut ke tentang tantangan yang kedua, yaitu yang terkait dengan pemasaran melalui loka pasar. Jadi sekarang istilahnya marketplace itu loka pasar. Jadi melalui loka pasar ini sangat penting karena apa? Kalau kita contoh ya, kita bandingkan dengan Unilever ya yang menjual beberapa produk kepada konsumen maupun ke Indofood yang menjual beberapa produk kepada konsumen, secara tahunan mereka harus menyisihkan yang namanya biaya promosi. Itu hampir kurang lebih 1 triliun sampai 1,5 triliun. Itu kurang lebih sama. Nah, itu biaya promosi bagaimana agar pelaku UMKM itu bisa dikenal. Agar produknya Unilever maupun Indofood bisa dikenal. Dia harus mengeluarkan biaya promosi sebesar itu gitu kan. Nah, bagaimana kalau itu terjadi kepada pelaku UMKM? Karena tentunya pelaku UMKM tidak mempunyai biaya untuk promosi sebesar tersebut. Nah, kita oleh karenanya pemerintah juga mendorong ya pelaku UMKM untuk memanfaatkan yang namanya loka pasar atau marketplace atau menggunakan sarana digital. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Dari survei yang kami lakukan juga memang kendala kebutuhan dari teman-teman pelaku UMKM itu adalah selain aspek permodalan yang paling dominan adalah aspek pemasaran. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sarana loka pasar ini atau sarana marketplace agar bisa produk pelaku UMKM itu dikenal di beberapa negara. Saya pernah melakukan kerjasama dengan salah satu trading company di Korea Selatan. Mereka mengatakan begini, kalau misalnya saluran distribusi tidak bisa menggunakan saluran distribusi artinya yang konvensional ya, kita mau masuk ke Korea Selatan misalnya, kemudian kita nyewa gudang dan lain sebagainya, maka sarana yang paling penting adalah menggunakan marketplace. Nah, kalau kita mau menyasar di Korea Selatan, maka mereka menyarankan ya kita memasarkan jangan hanya di Tokopedia yang memang mempunyai basis operasi di Indonesia. Jadi kita harus menggunakan marketplace yang ada di Korea Selatan gitu kan. Atau demikian juga kalau kita mau masuk ke pasar yang namanya pasar di Jepang, di Malaysia, di Singapura dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempelajari bagaimana kita bisa memasarkan produk kita di marketplace di negara lain ya. Nah, jadi itu
itu yang paling penting. Makanya kita harus identifikasi. Kami di Perkumpulan Bumi Alumni sudah mendata nih kira-kira beberapa marketplace yang ada atau yang sering digunakan oleh masyarakat di negara-negara yang bersangkutan. Seperti contohnya kalau di Indonesia ternyata yang nomor satu itu adalah Shopee Co-id ya. Shopee, kemudian diikuti dengan Tokopedia dan Lazada. Nah, dari selama 3 bulan terakhir aja, Shopee itu cukup banyak dikunjungi oleh dalam 3 bulan ya. Saya lihat datanya di sini. Shopee itu dikunjungi dalam 3 bulan terakhir itu 239 juta orang dalam 3 bulan, ya kan? Nah, itu di Indonesia. Nah, kalau kita mau memasarkan produk kita di Thailand, sama seperti kita, pasti kita kalau mau cari barang, kita akan cari toko online yang memang kita kenal di Indonesia. Tetapi kalau sama juga orang Thailand, orang Korea Selatan, orang Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya, mereka pasti akan mencari marketplace yang memang melakukan kegiatan operasionalnya di negara yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat, itu Shopee itu banyak di beberapa negara. Makanya kemudian Shopee juga mengeluarkan program ya untuk go ekspor. Dengan cara apa? Dengan dia pasarkan di Shopee di Indonesia, maka dia juga bisa masuk ke pasar Shopee yang ada di Thailand, yang ada di Malaysia, atau yang ada di Singapura gitu kan. Itu kelebihannya. Nah, oleh karenanya sama seperti tadi, kalau kita mau ke South Korea gitu. South Korea itu mereka menyarankan kalau Anda punya binaan pelaku UMKM, coba pelajari bagaimana bisa mendaftarkan di namanya Kopang ya, kopang.com. Itu nomor satu marketplace yang ada di South Korea. Kemudian kalau di Jepang itu ada Amazon.co.jp. Nah, kalau kita lihat transaksi di Amazon di Jepang itu kurang lebih transaksinya cukup banyak tuh. Cukup banyak, lebih dari 601 juta dalam 3 bulan terakhir. Nah, jadi Kang, kelihatannya itu 1 menit strategi, lagi. ya itu strategi yang bisa kita gunakan. Kemudian juga kita bisa menggunakan diaspora yang berdasarkan data di 2019 itu ada 11,5 juta tersebar. Karena apa? Tentunya diaspora ini juga kadang-kadang bisa menjadi arms length-nya kita di dalam memasarkan produk-produk kita. Nah, ini yang kemudian saya mau mengajak teman-teman seluruh pelaku UMKM karena kebetulan saya juga ambasador dari World Union of Small Medium Enterprise yang berbasis di San Marino dekat dengan negara Italia. Mereka punya program, ya kan? Program bagaimana dia bisa matchmaker antara produk kita dengan pelaku usaha di negara manapun. Nah, ini saya mengajak kepada pelaku UMKM karena mereka bilang kalau kita punya program yang bagus di Indonesia, kita bisa mengajukan proposal kepada WUSMI. Karena salah satu tugasnya WUSMI adalah dia juga melakukan identifikasi aktivitas pelaku UMKM dan kemudian mencari pasangannya di negara lain yang memerlukan produk kita. Nah, ini saya sekaligus nih Kang Bara nih, kita bikin program bareng nih Pak Cucu untuk kemudian kita ajukan kepada WUSMI sehingga kita punya proyek rutin dengan WUSMI. Dan ini saya pikir perlu dijalankan dengan serius nih kalau misalnya kita mau, karena banyak program yang memang bisa dilakukan dengan WUSMI yang pada gilirannya bisa membuka pasar kita di luar negeri. Itu saja mungkin dari saya, Kang Bara. Mungkin selebihnya nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Azu. Tadi juga saya lupa mengenalkan ya. Mungkin mengulangi buat teman-teman yang belum mengerti, Kang Azu ini juga ambasador
atau duta dari WUSMI. WUSMI itu organisasi atau perkumpulan lah, perkumpulan UMKM internasional ya. Nah, kebetulan Kang Azu ini didapuk menjadi ambasador di Indonesia. Nah, gitu. Nanti kalau ada yang bertanya, disimpan dulu pertanyaannya. Langsung saja ke Pak Cucu, 15 menit dari sekarang. Silahkan, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Kang Azu, malam Teh Dewi, Mas Bara, dan teman-teman PBA lainnya. Ya, teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia ini yang ikut. Baru 11% ini Mas, dari yang diundang 600 sekian ya. Baik, saya akan lebih memaparkan apa sih sinergi sejuta UMKM. Jadi sinergi sejuta UMKM itu sebuah program yang diinisiasi oleh RAM TV, yaitu Rumah Media Televisi. Setelah itu lebih ke format TV, format digital, Mas. Jadi kami sebetulnya mengawal TV digital itu sejak 2011 melalui TVRI Pro 2 Jawa Timur. Nah, karena yang nggak tercatat di sejarah, karena pada saat itu saya alumni Telkom sebetulnya. Jadi yang terkenal malah Telkomnya. Jadi Alam TV itu sendiri soalnya diawali dengan TV digital yang berbasis komunitas, sebenarnya awalnya itu berbasis komunitas, dan pada perjalanannya di tahun 2018 kami memiliki program namanya Sinergi UMKM yang tujuannya adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah hingga hari ini sudah tercatat ada 16.000 lebih UMKM dari seluruh Indonesia yang bergabung di kegiatan-kegiatan program, dan yang sudah aktif berjualan itu sekitar 6 ribuan. Jadi yang sudah aktif mendaftarkan produknya, kemudian mengikuti program-program itu sekitar 6 ribuan. Dan kebetulan kami beberapa bulan terakhir ini, mungkin sejak Oktober itu melakukan edukasi jangan takut ekspor. Kemudian ini sudah kelas ketiga itu jumlahnya sudah mencapai 650-an peserta yang belajar, atau kita sama-sama belajar untuk bagaimana mengawali ekspor. Dan memang kami beri judul namanya jangan takut ekspor, supaya teman-teman UMKM itu memang lebih berani untuk go internasional, dan tidak dibayang-bayangi dengan ketakutan bayar pajak yang mahal, dipersulit bea cukai. Dan sayangnya bea cukai hari ini nggak bisa hadir ya, Mas Bardi. Harusnya ada dari bea cukai nih yang harus kita tanya, kenapa teman-teman UMKM itu kok takut sekali dengan bayangannya itu dipersulit sama bea cukai gitu, dan biayanya sangat mahal. Jadi memang di kalangan UMKM sendiri urusan dengan biaya cukai itu dikit-dikit pasti uang gitu. Itu yang mau kita tanyakan sebenarnya kalau ada biaya cukai. Nah, kami memang sangat antusias ketika PBA kami kenal dengan diterima langsung oleh Mas Bara waktu saya Japri itu, karena saya penasaran sekali. Ini ada WUSMI ini apa? Itu saya waktu itu penasaran dengan siapa ini Kang Azu jadi ambasador, apakah ini bintang iklan atau bintang sinetron kok bunyinya tuh ambasador UMKM gitu. Jadi awalnya dengan PBA itu tertarik gitu. Nah, kemudian lebih mengenal pada saat Kang Azu presentasi tentang PBA itu sangat bagus sekali programnya, itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Sinergi Sejuta UMKM, yang memang kami ingin UMKM Indonesia itu bisa fokus dengan produknya, kemudian tidak kesulitan untuk memasarkan produknya, mulai dari lokal, nasional hingga ekspor. Itu mereka berani. Makanya ini kita terus edukasi, kami terus menggandeng siapapun yang mendukung pergerakan UMKM Go internasional ini, sehingga
acara malam ini kami selenggarakan pun untuk mengawali apa sih prospek ekspor yang ada di tahun 2004 nanti itu untuk lebih menyemangati teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia. Mungkin itu Mas Bara. Intinya saya sangat terima kasih didukung oleh BBA, Kang Aju dan timnya. Kemudian ada Teh Dewi yang selalu menyemangati dengan tulisan-tulisannya, karena saya juga membaca sampai sekarang belum selesai. Karena harus saya ulang-ulang sampai mengerti apa ya dalam isi buku itu. Menarik sekali karena bukunya. Jadi saya nggak bosan untuk membacanya, dan saya menunggu terbitan-terbitan berikutnya yang intinya memotivasi para UMKM Indonesia. Kalau perlu nanti mengulas kehidupan UMKM yang mulai dari kesulitan hingga sukses itu perlu dibukukan juga. Dan mungkin kemarin saya sudah diskusi dengan Mas Bara, kita akan menerbitkan buku Jangan Takut Ekspor ya Mas Bara, nanti insya Allah ini sedang saya susun untuk kita terbitkan, dan kalau kita bagikan gratis ke para UMKM yang sudah mengikuti kelas Jangan Takut Ekspor. Kalau jumlahnya nanti 1.000 Mas target kami. Ini sudah mencapai 650, mungkin tinggal satu kelas lagi, tercapailah 1.000, dan saya menunggu agar media juga ikut mendata supaya database-nya teman-teman UMKM Indonesia ini bisa go melalui PTGAD itu untuk ke internasional. Saya dengar kan PTGAD juga lagi ekspor fashion di Malaysia, terus membantu teman-teman untuk ekspor ke Korea Selatan dan San Marino kayak gitu. Jadi kayaknya peran Kang Aju ke dunia internasional sangat kami butuhkan dan kami tunggu-tunggu untuk memberikan info peluang-peluangnya. Itu saja Mas Bara, mungkin dari saya, mungkin nanti dilanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cucu. Tambahan nanti yang buku itu minta izin penulis kata pengantar buat Kang Azu sama Teh DT. Jadi sebenarnya buku praktis ya, buku dari pengalaman-pengalaman teman-teman untuk ekspor gitu. Oke, berikutnya langsung Teh DT secara tajam menanggapi situasi yang telah dipaparkan dan situasi objektif terbarunya. Silahkan. Terima kasih Kang Bara, terima kasih juga Pak Cucuk yang sudah bisa bersinergi pada malam ini, sehingga acara di awal tahun ini ya menjadi pembuka jalan insya Allah ke depan untuk kita lebih inovatif dan produktif dan solutif katanya sekarang gitu. Kang Aju, saya di sini diminta sebagai komentator. Enak loh jadi komentator mah, nggak usah nyiapin siapin materi, tinggal kita komentarin aja lah apa yang sudah beliau-beliau ini kemukakan. Jadi teman-teman semua terima kasih ya sudah bergabung malam-malam. Di sini sih hujan, nggak tahu di sana hujan apa enggak. Jadi kalau ngerincik hujan gini mah suka ngantuk. Makanya ini keluar dari zona nyaman untuk kita menjadi lebih produktif lagi. Pertama Pak Cucuk, mari bersinergi karena RAM TV ini kedua kali ya melakukan kegiatan dengan PBA kalau nggak salah. Setelah kemarin kita alhamdulillah ditantang oleh RRI Pro 4 Bandung, di mana suatu kinerja yang kita pertahankan terus selama 3 tahun berturut-turut. Waktu itu setiap Rabu kita diminta mengisi acara Sampurasun Bandung ya, Sampurasun Bandung itu setiap jam 9 sampai 9.30 mengangkat produk-produk UMKM anggota PBA. Nah, mungkin mereka sendiri merasa terbantu ya karena kita siapin orang, kita siapin juga materi tema dan segala macam. Akhirnya mereka minta 1 tahun ini full ya. Kita bisa mendorong teman-teman anggota PBA untuk mempromosikan produknya. Dan saya juga minta kepada teman-teman yang mau mengisi, ayo segera daftar.
1 tahun itu cukup panjang, jadi kalau mau mengisi 2 kali juga boleh, mengisi 3 kali mah enggak. Teman-teman yang ada di luar Bandung jangan cemas, jangan khawatir karena sekarang lebih leluasa seperti saya, Kang Aju juga sudah lakukan itu melalui telepon saja. Ya, jadi borderless tidak hanya spesial untuk orang Bandung dan Jawa Barat. Ayo kita mulai promosikan lebih gencar lagi produk-produk kita. Dan saya juga menunggu kolaborasi dengan RAM TV. Gimana caranya nih supaya kita juga merambah ke RAM TV kalau bisa mengisi slot setiap harinya jam berapa. Kita paksa mereka. Karena orang UMKM itu harus dipaksa. Ada yang pemalu, ada yang pakeuh, ada yang nggak pede, kita paksa. Kalau udah dijeburin mah pada pinter sebetulnya. Ya kan? Hanya itu tadi, kita harus membuat mereka confidence, confidence, ya, how to convince mereka supaya lebih confidence. Itu satu. Terus kedua, tentang tadi Undang-Undang Cipta Kerja, ayo teman-teman, seperti tadi sudah Kang Aju sampaikan bahwa memang entry daripada mau apapun ya, apalagi sesuatu yang sifatnya lebih formal ya, seperti ekspor tadi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa sekarang ada kemudahan untuk melakukan usaha tidak harus CVPT, tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan atau diberikan peluang membuat suatu perseroan perseorangan. Nah, itu syaratnya cuma KTP, NPWP, dan alamat email. Lagi-lagi go go digital. Harus punya email ibu-ibu bapak-bapak, ya kan, jangan sampai jadi gaptek kayak saya gitu kan. Nah, terus itu pendaftarannya juga gampang dilakukan secara online, bayar PNBP-nya 50.000, nanti masuk ke ahu.go.id. Nah, sampai kapan seseorang itu bisa melakukan kegiatan di bawah perseroan perseorangan, yaitu apabila syarat yang 2 ini belum terpenuhi. Syarat pertama adalah modalnya tidak lebih dari 5 miliar dan tetap sendirian. Kalau sudah berduaan itu harus ke KUA. Artinya apa? Harus mengubah ya, harus mengubah dari perseroan perseorangan ke perseroan terbatas, seperti itu. Nah, untuk masalah ekspor tadi ada berita gembira ya, kadang-kadang saya itu Pak Cucu setiap hari mau orang baca, mau nggak baca, mau ada orang komen, nggak ada komen, itu terserah. Saya setiap hari posting, pertama untuk mendisiplinkan diri saya sendiri, kedua apapun kita harus sharing, siapa tahu ada yang nyangkut di otak mereka gitu kan. Seperti misalnya di akhir 2023 ini ada beberapa berita yang menarik yang bisa kita jadikan outlook juga di 2024. Seperti misalnya ada kabar bahwa bawang goreng didaulat menjadi bumbu terenak di dunia versi Taste Atlas. Ya, mungkin teman-teman ingat ya, saya pernah sharing itu. Nah, itu untuk memberikan motivasi untuk pelaku bawang goreng dan juga menambah narasi, ya kan? Narasi-narasi di sini supaya memperkenalkan ke dunia luar ini apaan sih bawang goreng. Bawang goreng itu versi Atlas Taste itu adalah menjadi bumbu terenak sedunia. Kemudian sambal katanya, sambal itu sekarang semakin menarik dan semakin digemari. Nah, seperti apa saja dan jenis apa saja sambal yang digemari. Kemarin juga kita sudah sharing ya ke teman-teman. Tergantung siapa akan menangkap peluang itu atau tidak. Hanya saja katanya kalau untuk ekspor kemarin curhatan teman-teman yang di bidang kuliner, katanya kalau untuk ekspor itu daya tahan harus lebih dari 1 tahun katanya ya, seperti itu. Ketiga, tentang bumbu-bumbu siap saji ya di Indonesia. Kemarin juga kita ke Amsterdam, ternyata orang Indonesia itu tidak lepas ya dari selera asalnya ya. Semakin banyak orang di luar negeri, tapi tetap selera asalnya. Nah, itu harusnya kita jadikan sebagai suatu peluang ya. Kemudian kita juga sudah sudah kalau itu di
kuliner. Untuk yang fashion ya kita juga sudah merambah lah ya sedikitnya menjajaki, karena kita itu menggrab suatu momentum. Katanya di tahun 2024 itu Indonesia akan mendeklarasikan sebagai pusat mode baju muslim di dunia. Ya kita dari mulai sekarang lah, siapa tahu terkabul itu ya, karena kita nggak tahu dari awal wacananya seperti itu, terus kapan dideklarasikannya walau alam. Nah ya, tapi kita lah bersiap-siap aja gitu. Nah, yang akan saya highlight di sini Kang Aju dan Pak Cucuk adalah kita tetap PBA ini sebagai agregator dan fasilitator pengembangan UMKM. Karena banyak sekali ya sekarang lepas pandemi, kemarin pandemi juga ada beberapa yang modus, dan sekarang lepas pandemi tetap aja ada modus para orang-orang nakal yang mau menjual produk UMKM berkedok ekspor. Nah, ini yang perlu kita jaga ya. Contohnya ya sebetulnya Lukba One Brand itu adalah sebagai suatu bentuk dari reaksi ya dari adanya modus itu, karena dulu pernah kita katanya diajak ekspor ke Cina, minta 3 kontainer, tapi ternyata sebetulnya itu hanyalah upaya penggiringan masuk kelas ekspor ya. Nah, jadi maksud saya kita tidak, kalau mau jualan kelas ekspor ya kelas ekspor saja, tetapi kalau mau memang kita membantu mereka untuk menuju jalan menjual barang ke luar negeri, ya kita akan bantu secara betul. Ada satu hal yang menarik nih ya. Saya tidak tahu ini modusnya apa. Kemarin ada satu member tuh japri saya secara, kita biasanya gitu ya, setelah ada yang menjapri kita tidak tinggal diam, kita langsung follow up. Sorry apabila di sini ada yang berhubungan dengan yang saya sebutkan ya, karena ini hanya sekedar pembahasan untuk mencerdaskan diri kita sendiri. Ada tawaran handicraft Indonesia ke Tokyo. Ya, mungkin di sini teman-teman fashion and craft sudah pernah dengar, dan kita segera itu kita follow up karena kita pengen banget ini teman-teman kedengeran gitu produk fashion and craft-nya di Tokyo, karena Tokyo sendiri kan sesama negara Asia pasti tidak jauh beda lah seleranya seperti itu. Kemudian saya mengirimkan tim untuk minta tolong ini sebetulnya acara apa. Jadi menarik sekali, diawali dengan menjadi anggota itu gratis. Kemudian depositonya 1 juta. Siapa sih yang nggak mau sih gratis? Deposito 1 juta, kita mau ikut itu loh, Festival Handicraft Indonesia di Tokyo gitu ya, tanggal 4 sampai 6 September 2024. Tapi ternyata setelah kita telisik, di situ ada kata pelunasan. Pelunasan Maret 2024. Lah, apa yang dilunasin? Kan syaratnya 2 itu ya. Syaratnya adalah menjadi anggota dan depositnya 1 juta. Ternyata deposit 1 juta itu adalah modal awal, di mana pelunasannya sendiri adalah sebesar biaya butnya sebesar 451.000 yen atau sama dengan 45 juta. Oke, ya. Jadi kita bayar 1 juta, baru kita dikasih info harus bayar selebihnya 44. Dan di situ ada tulisan. Tulisannya adalah yang 1 juta itu tidak bisa dikembalikan lagi dengan alasan apapun. Jadi kebayangkan kita ikut gitu, minimal panitianya dapat 1 jutaan aja, ya kan? Nah, kita akhirnya kaget loh, kok bisa harus bayar 44 lagi, ya itu mah silahkan kalau mau ikutan, kalau enggak yang satunya enggak bisa dikembalikan. Kemudian yang lebih seremnya lagi adalah kita memang ke Jepang naik perahu atau berenang, kan enggak, pastinya kan pakai ya pesawat. Di sananya juga kita emang pakai tenda, kan nginep di hotel gitu ya. Itu biaya itu kan pastinya lebih besar daripada biaya bootnya mungkin ya. Nah, terus kita tanya, bagaimana itu biaya-biaya yang timbul dari pengirimannya, dari apanya? Dia bilang biaya itu ditanggung sendiri. Wis, tanggung sendiri. Terus kita tanya, terus fungsinya Anda apa? Ya kan, fungsinya Anda apa di sini? Nawar-nawarin begitu tapi fungsinya tidak ada.
Dijawab fungsinya hanya sebagai jembatan. Aduh, kalau ngurusin jembatan mah ya pantas nggak selesai-selesai dah ya, susah ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita pelajari bahwa yang namanya ekspor itu harus bergabung dengan orang yang benar. Betul nggak Pak Cucuk? Benar kan? Harus bergabung dengan orang yang betul. Kemudian kita harus masuk ke dalam suatu agregator, fasilitator yang betul-betul ya mempunyai spirit jiwa UMKM maju. Jangan sampai kayak gitu orang dagang dengan kamuflase ekspor. Karena biar bagaimanapun juga kata-kata ekspor ini sangat menggiurkan buat teman-teman UMKM ya dengan dalih katanya pengen pengen barangnya atau produknya itu dikenal di dunia lain, di dunia luar. Kalau dunia lain mah alam baka, alam goib. Nah, terus padahal sebetulnya kalau kita lihat pasar di dalam negeri juga kan luar biasa ya. Tapi kita tetap aja pengen di dalam dan pengen di luar juga. Jadi stressing point di sini untuk Pak Cucuk dan Kang Aju mungkin ya tadi kita tetap harus menjadi agregator dan fasilitator. Nah, dari cerita saya tadi sebetulnya kan tetap ya di situ ada kita itu sebagai agregator tuh di situ ada orang punya barang, di sini ada orang pesan. Nah, di sini kita berdiri di tengah-tengah. Nah, berdiri di tengah-tengahnya ini ada dua ya, ada yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga, atau oleh kita-kita yang di luar pemerintah dan lembaga. Hanya saja memang terkendala oleh beberapa hal ya, khususnya adalah pembiayaan. Makanya tadi Kang Aju juga mengevaluasi tentang bagaimana sih perbankan mensupport usaha-usaha UMKM untuk go ekspor. Seperti itu. Nah, terakhir ini saya tadi terpercik dengan omongan Kang Cucuk yang Pak Cucuk yang bilang katanya bea cukai. Memang tadi pagi kebetulan saya diundang siaran di RRI Pro 4 itu bicara tentang TikTok ya. Nah, di sini saya tidak melihat TikToknya, tapi saya melihat bagaimana kompetisi barang produk-produk yang bisa kita adu dengan produk-produk di luar. Kita tidak akan tahan kalau melihat barang-barang fashion kita diadu dengan Thailand atau dengan Cina ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa berada di dalam suatu zona murah sekali seperti itu. Nah, saya bilang kita harus melihat dalam kacamata helikopter view ya. Tidak hanya meng-cut TikTok saja, tidak hanya meng-cut segala sesuatu, tapi kita harus melihat segala sesuatu dari hulu ke hilir, di mana dimulai dengan harga atau kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, kemudian kemudahan proses produksi seperti listriknya, gasnya, BBM-nya segala macam itu bisa disubsidi semaksimal mungkin. Kemudian kemudahan dalam penyimpanan, penggudangan dan segala macam, kemudian kemudahan dalam pengiriman dan plus untuk bea cukai segala. Kalau mata rantai itu kita sudah dibuat oleh pemerintah semanis mungkin, semudah mungkin, tidak akan menjadi sesuatu yang sukar apabila harga itu menjadi turun dan bersaing. Saya pikir teman-teman di sini akan setuju ya dengan apa tadi rangkaian seperti itu. Itu saja ya, Kang Bara. Saya pikir karena saya hanya mengomentari, kalau memang ada yang mau bertanya, kedua narasumber aja, jangan ke komentator. Nanti saya komentarin lagi pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh DT. Nggak apa-apa juga kalau ada yang nanya kali ya. Tadi sudah disampaikan apa-apa saja yang harus diketahui atau situasi objektifnya. Saya juga baru tahu Kang Azo bicara soal dua aspek itu, pemasaran dan permodalan. Itu yang salah satu aspek pentingnya ya, karena biar bisa dapat pendanaan ternyata juga harus UMKM itu harus punya alas legal ya, atau bentuk CV atau PT gitu, karena kalau nggak begitu lembaga keuangan nggak bisa nyalurin pendanaan. Selain itu juga soal pengelolaan
pelaporan keuangan juga ya, itu penting ternyata. Nah, itu dalam sisi internal UMKM. Nah, kalau bicara soal ekspor, sebenarnya saya sendiri juga dalam tanda kutip mengerikan ya ngomongin ekspor. Saya memang belum pernah terlibat dalam ekspor. Nah, berikutnya saya persilahkan buat yang bertanya. Yang bertanya bisa langsung, bisa juga melalui chatting. Saya kasih kesempatan, ada yang bertanya silahkan raise hand atau langsung bicara, terutama tentang teknis. Mungkin ada yang bicara soal teknis, bagaimana sih ekspor atau syaratnya atau dan lain-lainnya. Silahkan Ibu Bapak, Akang Teteh, atau yang sudah punya pengalaman ekspor bisa sharing. Ada yang bertanya? Iya, Mas Bara, sebelum dilanjut, mungkin Ya. teman-teman di Kampar Riau, kami turut banjir Mas di sana Mas. Jadi tadi banyak yang nggak bisa gabung karena sinyalnya tidak putus-putus di Kampar Riau. Oh, Banjir ya iya, iya. Kang, Pak Cucu ya. Tadi banyak Japri dari Kampar Riau itu banyak yang nggak bisa masuk ke Zoom karena sinyalnya tersendat-sendat. Bandung nggak banjir kan, Kang Aziz? Bandung enggak, beberapa daerah. Jadi memang Saya mau teman-teman ini yang aja deh. Saya mau nanya sama Pak Cucuk, boleh nggak? siap ya. Pak Cucuk, saya kan sudah pernah ngobrol ya sebelumnya kalau Perkumpulan Bumi Alumni ini punya one brand ya, merek kolektif. Alhamdulillah merek kolektif yang produknya adalah produk kuliner. Itu adalah produk-produk dari para anggotanya yang sudah kita kurasi. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada 33 jenis produk, di mana itu juga kita terus mengimprove ya. Ada masukan kita perbaiki, ada masukan kita perbaiki. Nah, beberapa kemarin ada masukan supaya pakai bahasa Inggris, kita sudah mulai lakukan, dan kemudian juga katanya itu tadi apa ketahanannya harus lebih dari 1 tahun gitu. Nah, sebetulnya kan kenapa kita Perkumpulan Bumi Alumni ini memilih merek kolektif? Karena merek kolektif itu menjadi lokomotif ya bagi gerbong produk-produk teman-teman di belakangnya gitu. Kita tahu bahwa yang namanya ekspor itu terkendala oleh 2 hal, yaitu kuantitas dan kontinuitas. Nah, kadang-kadang kita sendiri suka mendengar keluhan-keluhan ya dari duta besar yang pernah mendapatkan memfasilitasi produk-produk dari teman-teman dan segala macam. Hari ini baik, besok kurang baik gitu kan. Hari ini bentuknya bulat, besoknya lonjong, kan seperti itu kadang-kadang. Karena itu tadi kontinuitas dalam hal produksinya kurang konsisten. Kemudian juga kuantitasnya. Hari ini minta misalnya 100 kilo, karena 100 kilo itu ternyata banyak penggemarnya, minta 200 kilo, udah beda lagi tuh, ya kan? Udah gitu nggak ada lagi barangnya. Nah, menjembatani itulah maka kita membuat suatu merek kolektif supaya apapun permintaannya kita bisa sustain gitu. Nah, kalau bisa tuh kita dijembatani dong Pak Cucuk dengan ekspor ini. Siapa tahu gitu ya ada dari relasinya Pak Cucuk bisa ya menjadi jembatan, bukan jembatan yang tadi saya bilang, menjadi jembatan ya untuk ini. Karena kalau misalnya merek kolektif ini bisa ditarik, dia kan seperti lokomotif. Begitu dia ditarik, gerbongnya di belakangnya banyak gitu loh. Kan? Beda dengan, nah ini juga yang kemarin sudah, di sini ada Teh Ati ya, ada Teh Ati, ada Teh Yulia ya di sini yang kemarin ikutan ke mana? Ke Malaysia. Nah, itu juga ada satu story yang menurut kita bagus ya. Jadi Teh Ati itu sedang
ikutan pameran, ikutan kurasi kalau nggak salah, ikutan kurasi untuk bisa ekspor ke Malaysia. Kemudian dia melihat dan kenalan sama panitianya, yang panitianya itu kecapean kayaknya, dia harus mengkurasi untuk mengisi 3 kontainer kalau nggak salah, ya kan? Nah, terus kemudian Teh Ati persuasif ya ke yang bersangkutan, daripada kamu gitu, sini tak kenalin sama perkumpulanku gitu kan. Udah kita ketemu dan segala macam, kita kurasi, jadilah jadi banyak. Jadi di satu sisi kita juga memudahkan dia, daripada dia jalan terus cari-cari barang. Tinggal ngomong pengen produk apa, kita ada gitu kan. Dan kita juga jadi dibantu ya. Tapi itu kemarin juga pakai pakai nama PPA juga, pakai nama perkumpulan. Jadi diambil lokomotifnya, gerbongnya keangkut semua. Begitu juga nih dengan kuliner, pastinya akan seperti itu. Dan kemarin di tahun 2023 ya, ini juga kita sudah terbuka untuk umum, dalam artian tidak eksklusif by alumni ya. Kang Bara juga bukan alumni, ya kan, sudah jadi kayak anggota luar biasa yang sangat luar biasa, biasa di luar maksudnya. Nah, seperti itu Pak Cucuk kalau bisa gitu ya, karena ya kayak ginilah nanti akan jadi gampang seperti RRI tadi saya bilang. RRI sekarang gampang, udah aman satu tahun ke depan, ada yang acara, itu kan suatu kemudahan yang ditawarkan, ya kan? Jadi kalaupun misalnya kita bisa membangun suatu kerjasama yang simbiosis mutualis, itu menurut saya sangat bagus gitu. Sih TDT itu aja. Ini ada yang raise hand dari Biting Berdaya. Silahkan Biting Berdaya. Siapa namanya sih? Novi. Silahkan. Baik, Coach Punten, ini minta waktu sebentar dan izin mohon bimbingan juga. Pertanyaan ini saya sampaikan kepada Cucu, kemudian Coach Dewi dan Coach yang sebelum tadi. Dari pertanyaan atau pernyataan dari Coach Dewi sedikit sudah mewakili, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kami dari Biting Berdaya itu kami berasal dari Wonogiri, di perbatasan Gunung Cumri. Nah, produk kami adalah handicraft, yaitu salah satunya kami lebih fokus ke tas anyaman. Nah, dari beberapa kali kita mencoba untuk ekspor mandiri, untuk pangsa craft atau fashion itu sepertinya susah. Maka dari itu dari sini langsung ke Coach Cucu juga dan Coach Jepi, kira-kira arahan dari Coach semua kepada kami terutama untuk mencari buyer craft itu sendiri seperti apa, solusinya menganalisis seperti apa, mohon dibantu untuk analisa market itu sendiri. Yang kedua, untuk brand kami sudah pakai brand Biting Berdaya itu sendiri. Jadi nah untuk sementara ini kami kalau untuk ekspor itu baru pihak ketiga. Seperti yang kemarin terakhir kita kirim ke Belanda baru 2000 piece, itu pihak ketiga juga. Nah ini kita coba kalau bisa ada langsung mandiri, mohon dibimbing dan diajarkan. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Novi dari Biting Berdaya. Silahkan Pak Cucu dulu untuk menjawab. Tadi pertanyaannya punya produk craft, coba ekspor mandiri. Nah, kira-kira untuk cari buyer craft seperti apa? Silakan Pak Cucu. Ya, terima kasih Mas Bara. Ya, sebelumnya tadi menanggapi dari Teh Dewi, memang saat ini saya memang menggencarkan dan mengkampanyekan supaya teman-teman UMKM itu tidak takut lagi untuk bikin perseroan perorangan itu. Jadi untuk meningkatkan levelnya supaya juga bisa berkegiatan ekspor kan minimal bentuknya berbadan hukum, dan pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk mengurus perseroan perorangan.
bayar beli vouchernya cuma 50 tadi yang sudah dijelaskan Dewi, dan itu 2 hari jadi sertifikatnya, bahkan sertifikatnya itu nggak sampai 2 jam jadi. Kalau semua datanya lengkap, kita prosesnya cepat, nggak sampai 20 menit jadi sertifikatnya. Kemudian 1 hari kemudian itu dapat email dari DJP NPWP atas nama usaha, dan itu sudah bisa dipakai untuk syarat utama ekspor. Syarat utama ekspornya cuma mengirimkan NIP dan NPWP usaha. Syarat pertamanya itu sebenarnya kalau mau ekspor itu. Jadi sebenarnya untuk yang dari Wonogiri, saya kira produknya itu Biting, Mas. Karena nama usahanya kan Biting. Ternyata tas. Jadi kemarin memang dia ikut kelas di 3 ya, Mas, ekspor 3. Jadi edukasi jangan takut ekspor melalui grup WA itu gratis, Mas, gratis dan tidak berbayar. Makanya saya juga sering dihujat oleh teman-teman yang bikin kelas ekspor yang berbayar itu. Kenapa mau bikin gratis? Jadi kayaknya mematikan yang punya kelas-kelas berbayar. Jadi emang saya sendiri sebenarnya prihatin kalau teman-teman UMKM itu dijadikan objek untuk seperti itu, karena ekspor silakan bisa dipelajari, bisa dipelajari bersama dengan sabar. Kalau bisa kan bisa ekspor sebenarnya. Jadi pada dasarnya barang apapun itu bisa diekspor, kecuali memang ada beberapa yang dilarang oleh pemerintah dengan regulasinya itu, ada 11 atau 13 itu. Jadi pada dasarnya semua barang itu bisa diekspor. Tergantung bagaimana kita mempromosikan, mengenalkan ke para calon buyer tadi. Kemarin juga saya presentasikan bagaimana mencari buyer yang pas sesuai dengan produknya. Salah satu langkah awalnya adalah membuat profil produk, sehingga kita sendiri sebagai pemiliknya itu harus mengenali dulu produknya. Semalam juga ada yang japri saya untuk menanyakan produk bla gini, ternyata dalam bahan bakunya itu ada unsur kimianya, sehingga tidak boleh disebut natural. Jadi kenali dulu produknya sendiri, bikinlah profil produk sebelum ditawarkan ke pihak lain. Lalu setelah bikin profil produk, lalu bikinkan surat penawaran yang sudah saya presentasikan juga di kelas jangan takut ekspor, urut-urutannya yang gampang dipelajari dan gampang kalau misalnya mau ditransit ke bahasa Inggris pun kan Google siap mentransit dengan gratis kan gitu. Jadi itu tip-tip yang mudah sekali dilakukan oleh teman-teman untuk mengawali ekspor, minimal belajar. Kemudian kalau belum tahu siapa nanti yang mau ditawari ini, udah lewat ini dulu, para atas pedagang yang alamatnya sudah saya bagikan, bisa dikirim melalui email. Jadi untuk belajar supaya kita percaya diri menawarkan produk kita ke dunia internasional, ke pasar global, itu yakinkan diri sendiri dulu bahwa kita bisa, sebenarnya kayak gitu. Jadi PBA juga sudah meluncurkan One Brain, itu juga sudah sangat bagus untuk pintu masuk, yang nanti kami akan siap untuk mendukung dan siap bersinergi menggencarkan One Brain itu juga untuk ke pasar ekspor. Karena juga kami sebetulnya di Malaysia, kalau kami kan sudah ada timnya, Mas. Di Malaysia itu ada Mas Azban di sana di Selangor, kemudian jadi mereka juga UMKM dari Indonesia yang sekarang tinggal di Malaysia. Kemudian juga ada reporternya Ramping yang di Hongkong itu juga membantu bagaimana memasarkan produk-produk dari sana. Karena nembus pasar Hongkong itu kan sulit sekali. Apalagi yang sering kena kasus just tip melalui para pekerja, itu sekarang kan sudah dipidana, Mas, kalau ketahuan pengiriman itu dialamatkan ke rumah majikannya, kalau melalui ART atau ke alamat perusahaannya, itu sekarang pidana di sana. Jadi kita harus hati-hati benar kalau memakai jasa titip dari teman-teman yang bekerja di luar negeri, itu harus diingat juga. Jadi jangan takut ekspor, yang saya gencarkan itu supaya teman-teman mau belajar, mau mengetahui alurnya. Dan sebetulnya kan tugas pokok dari UMKM atau pemilik produk itu kan produksi, untuk memenuhi kuantitas atau kualitas produknya. Dan kenapa harus belajar ekspor? Supaya para UMKM atau pemilik produk ini tahu alurnya. Jadi ketika tadi seperti yang diceritakan TDI, ada jembatan yang
yang membayar 1 juta dulu ternyata ada pelunasan 44 juta, itu kan mereka harus perlu diketahui bahwa hal-hal seperti itu bisa menjerumuskan teman-teman merugi ya. Jadi memang kita harus yakin dulu dengan produk kita, harus tahu alurnya, harus tahu bagaimana membangun pasar. Jadi itu Mas yang mungkin bisa menjawab dari teman Wonogiri tadi. Jadi apalagi kalau produknya sudah jelas, sudah punya legalitas yang lengkap, itu tinggal ditawarkan saja. Kalau bingung mau ke siapa ini bayar di luar negeri yang suka dengan tas saya ini, tawarkan aja ke para atas pedagang. Nanti mereka akan insya Allah siap membantu karena mereka komit di masing-masing medsosnya, terutama di TikToknya sekarang itu mereka akan membantu UMKM, bicara-bicara membantu UMKM seperti itu. Nah nanti kalau atas pedagang ini kan perwakilan dari pemerintah, jadi kalau ada apa-apa dengan individu dari para adak ini ya tinggal dilaporkan aja ke Kementerian Luar Negeri. Jadi itu untuk mengawali supaya kita berani, dan sangat bagus nanti kalau PBA segera mengencarkan one free-nya ditawarkan ke teman-teman UMKM yang siap ekspor, itu kami akan mendukung sekali. Itu Mas Bara, makasih. Ya, terima kasih Pak Cucu. Tadi juga pertanyaan buat Coach Ari Zulfikar lagi keluar ya. Ya udah Coach Dewi Tenti sekaligus menjawab itu sama sekaligus ini Teh DT ada pertanyaan di chatting itu soal dari siapa ya? Putri Dwi itu gimana cara biar bisa ikut kurasi Bumi Alumni? Sekalian itu dijawab. Mas Novi ya, Mas Novi dari Wonogiri. Iya, Wonogiri. Jadi sepanjang pengalaman kami, kalau kami itu di PBA kan belajar bersama ya. Kalau saya itu cuma sekedar corongnya saja ya. Di sini tuh sepanjang pengalaman kami untuk ekspor kita harus tahu dulu kita kalau kemana itu kenali persyaratan negara tujuan. Contoh misalnya kita pernah ya coba-cobalah try out untuk dari B2B ya itu ke mana ke Buffalo di New York itu ternyata syaratnya kalau untuk baju dia nggak mau misalnya kain rayon, nilon gitu nggak mau, dia maunya yang lebih kain katun atau apa yang sifatnya memang mungkin kimianya dan prosesnya itu lebih ramah lingkungan seperti itu. Kemudian waktu kita pernah ya G20 bukannya ekspor tetapi kan banyak delegasi-delegasi yang datang itu kita dikasih diminta untuk membuat beberapa kayak seperti lanyard terus untuk tablet ya dan untuk tas. Nah, itu tantangannya adalah ini seminar kitnya harus dibawa oleh mereka. Sebagaimana kita ketahui ya, banyak sekali seminar-seminar kelas dunia apakah atau lokal, itu kita kalau dikasih seminar kit itu selalu kita simpan. Nggak seru gitu. Taruh aja di hotel gitu kan. Nah, ini tantangannya gimana supaya mereka bisa bawa. Alhamdulillah sangat bagus ya responnya karena apa? Pertama, itu tadi kita mengangkat tema-tema alam, pewarnaan alam. Waktu itu tenun baduy kita pilih yang pewarnaan alam, kemudian pakai kulit ya kan, kemudian segala sesuatunya itu kita masuk ke dalam klasifikasi Go Green ya. Jadi sangat sedikit melakukan pencemaran terhadap lingkungan, dan ditambah lagi adalah narasi. Makanya di PBA sendiri kita sering mengajarkan untuk yuk ngadongeng, karena mendongeng itu meningkatkan kepercayaan kepada calon buyer. Kita tahulah katanya yang namanya orang Eropa itu bukan pelit ya, tapi mereka tuh sebetulnya taktis ekonomis gitu kan.
Kalau tidak perlu dibeli, kenapa saya harus beli gitu. Nah, makanya kalau ada dua barang A dan B, yang satu barang itu tidak ada narasinya, yang barang B itu ada narasinya. Nah, itu tentunya akan lebih membuat mereka ingin atau tertarik untuk membeli. Apalagi narasinya adalah narasi-narasi kolektif, seperti misalnya ini produk ini dibuat secara bersama-sama di Wonogiri misalnya ya, dengan melibatkan komunitas perempuan di Wonogiri, dan apabila ini dapat dapat diterima oleh pasar, maka hasilnya pun akan meningkatkan kemampuan para ibu-ibu di Wonogiri untuk menyekolahkan anak-anaknya. Nah, itu biasanya adalah kalimat-kalimat positif yang bisa mengena di hati orang-orang di Eropa supaya akhirnya bisa membeli. Selain itu juga untuk handicraft ya, misalnya tas anyaman, misalnya tadi kan tas anyaman, pasti mereka akan menuntut 3 hal tadi. Ada go green-nya, apakah itu recycle atau itu reduce ataukah itu aku jadi bingung, reduce, reuse, recycle gitu kan. Nah, dengan limbah-limbah yang sangat minim. Nah, seperti itu biasanya menjadi daya tarik tersendiri buat konsumen-konsumen di luar. Itu sepanjang pengetahuan saya ya, untuk bagaimana menarik minat ekspor. Nah, saya itu sekarang jadi kepohan ya. Ya, Teh Prima kepohan dan netizen berbicara. Nah, kepohan. Jadi kalau misalnya di pesawat kemarin, misalnya saya naik Emirates, tahu nggak sekelas Emirates pun sekarang kan kita kalau di pesawat suka dikasih makanan gitu, keripik, kacang gitu. Itu pun di keripiknya itu ada narasi, ya, ada narasinya. Ini kentang dibuat oleh petani itu, ya kan? Petaninya itu adalah petani nol gitu. Jadi cerita. Jadi kita menikmati sambil kita membayangkan, oh iya ya, kita makan kentang ini berarti kita kan mensupport perekonomian di lingkungan itu gitu. Bayangin, itu sudah masuk ke kelas pesawat yang bagus ya. Karena ada narasi. Nah, makanya bagaimana kita melatih untuk bernarasi pada produk kita. Narasi itu kan selain tadi Pak Cacuk bilang ada profile produk. Ya, profile produk itu juga menjadi salah satu dari narasi ya kan, ini isinya ini loh. Kemudian itu tadi dibuatnya berdasarkan apa loh, fungsinya buat apa loh, dan terakhir itu sekarang kalau kemarin saya beli tas dari dari Bandung, itu bagus banget. Jadi selain itu juga ada cara untuk supaya bagaimana memelihara tas ini menjadi lebih awet. Jadi itu informasi-informasi, karena kalau membuat suatu narasi yang betul, itu artinya kita membangun komunikasi dengan pelanggan. Ya dong? Tanpa kita harus bertatap-tatapan, tetapi membangun komunikasi. Dan terus terang saya impress sekali dengan gaya yang tadi saya beli, dan jadi pengen lagi. Kenapa? Ya itu tadi dia menghargai barangnya supaya saya pelihara dengan baik gitu. Nah, itu mungkin ya untuk Mas Novi dari Wonogiri. Dan menurut saya ya, tadi ada tantangan dari Pak Cucuk, kalau misalnya memang bisa masuk ke dalam suatu one brand, ayo kita bareng-bareng membangun suatu sinergi ya. Karena one brand itu adalah suatu merek bersama yang bisa dimiliki oleh semuanya, dengan syarat masuk ke dalam suatu wadah bersama itu. Nanti ada kan know-how-nya dan ada persyaratannya. Nah, karena dengan itu memudahkan kita untuk bergerak bersama. Ya. Kedua, tentang kurasi untuk Mbak Putri ya, kurasi masuk PBA. Ya, masuk dulu ke PBA-nya, nanti biasanya hari Sabtu besok saya sudah dicolek-colek Teh Ati nih. Tolong bikin pengumuman untuk hari Sabtu kurasi di 2 event, satu di Hotel Grand mana? Apa lupa.
dari Kuningan ya di situ, sama satu lagi ada Basar di Kemenlu. Nah, yuk nanti kita bikin booth, nanti ada kurasinya. Nah, kita nanti akan jual bersama-sama. Yang ke luar negeri juga sama gitu. Kita akan ada kurasi dulu. Nah, kalau kurasi di ke luar negeri sama tuh yang tadi panitianya minta apa? Oh, panitianya minta syaratnya seperti itu. Ya, kita akan mengkurasi sesuai dengan syarat-syarat yang di negara penerimanya itu, seperti itu. Itu ya, mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan menjadi jelas nih. Quotes ajunya sudah ada. Silahkan dilanjutkan. Ya, Oke, silakan Kang Azu. ya sorry tadi ada gangguan dikit. Jadi memang yang saya pikir yang pertama ya di dalam menembus pasar domestik ya tadi saya setuju dari Pak Cucu juga ya bahwa kita mesti mengenali produk. Yang kedua kita harus punya mitra di luar negeri. Jadi konsep yang sekarang itu bisa di apa namanya yang dikembangkan adalah namanya konsep omnichannel, yaitu menggabungkan antara daring dan luring. Jadi makanya kita tidak hanya bisa bicara di digital, tetapi kadang-kadang kita juga harus mengenalkan produk kita secara luring. Nah, kemarin ya dengan TDT juga kita ke Amsterdam, ke Belanda. Ternyata banyak di sana tempat-tempat yang justru malah mencari produk yang bisa dijual. Jadi ada salah satu jalan tuh Kang Bara, Pak Cucu ya, satu jalan di Amsterdam namanya mungkin kalau ada yang pernah ke Amsterdam ya Albert Cube ya. Itu jalanan yang isinya menjual sebenarnya produk UMKM dari berbagai macam negara. Nah, produknya tentunya lebih kepada tadi misalnya kaos yang ada tulisan Amsterdamnya, kaos segala macam. Nah, tapi yang memproduksinya ternyata juga berasal dari negara-negara lain gitu loh. Jadi kita dan bahkan salah satu penjualnya itu kemudian bertanya ke kita, kalau misalnya ada produk yang bisa ditawarkan, monggo silahkan. Itu satu opportunity juga. Nah, Albert Cube itu nggak jauh dari yang namanya PC Hofstad ya. Itu ada satu jalan yang menjual barang-barang brand ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian kita makan siang nih, makan siang di daerah Amsterdam ada namanya Bali Branch. Nah, ternyata Bali Branch itu dimiliki oleh orang Indonesia. Dan begitu kita masuk ke dalam, mereka jual kaos. Dan saya bilang, kok dijual kaos? Kaosnya laku. Laku. Yang beli nggak hanya orang Indonesia. Dan mereka kadang-kadang menyelenggarakan event-event. Nah, jadi memang waktu kita mengenalkan produk, kita juga harus tadi ya, mungkin nanti Pak Cucu ya, barangkali kita bisa berkolaborasi ya antara PBA dengan RAM TV sehingga kita juga bisa bikin program bagaimana ibaratnya kita keliling gitu ya untuk mengidentifikasi mitra-mitra di beberapa negara dan kelihatannya mereka sebenarnya sangat welcome dengan beberapa produk ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk masuk ke pasar mereka, mereka kan mesti ngelihat showcase-nya. Showcase-nya itu melalui sarana digital. Nah, bahkan mereka menyarankan, seperti kalau kita di Indonesia, pasti kita nggak buka tuh yang namanya, ya jarang sekali yang buka misalnya Amazon.com gitu ya, untuk beli cuman apa ya barang-barang handicraft gitu kan. Pasti kita buka Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Nah demikian juga mereka. Mereka kalau butuh barang-barang pasti mereka buka marketplace yang memang beroperasi di sana kan gitu kan. Nah sehingga memanfaatkan sarana digital atau marketplace di negara-negara yang bersangkutan itu juga salah satu langkah strategis untuk mengenalkan produk kita ke pasar atau masyarakat global yang ada di negara-negara yang bersangkutan. Nah, kita juga setiap ke beberapa negara selalu bertemu dengan kita datang ke kedutaan. Sebenarnya lebih kepada courtesy visit dan bahkan dalam setiap pertemuan mereka justru malah menanyakan kira-kira apa yang bisa vice versa ya, apa yang bisa dari produk yang negara yang bersangkutan ke Indonesia atau sebaliknya. Nah, saya sempat berkomunikasi dengan duta besar dari
apa namanya di Mesir ya, di Kairo. Justru pada saat kita bilang bahwa Perkumpulan Bumi Alumni mempunyai binaan kurang lebih 1.600 anggota dari berbagai macam produk, baik itu fashion, handicraft maupun ada kopi dan lain sebagainya. Ternyata Pak Dubes sangat welcome. Bahkan dia bilang, oh kita lagi cari itu kopi. Karena 70% kopi Robusta yang ada di Kairo itu justru diambil dari Indonesia gitu kan. Nah, jadi barangkali Pak Cucu ya, kita bisa tuh mencoba untuk berkolaborasi sekaligus membuka atau mencari mitra-mitra kita yang direct di beberapa negara ya. Eh, itu yang kedua. Yang ketiga juga saya mengundang juga nih Pak Cucu, barangkali kita duduk bareng tidak hanya di virtual. Saya ingin memanfaatkan jaringan dari WUSMI, World Union Small Medium Enterprise. Karena salah satu program dari WUSMI itu adalah mendorong pelaku UMKM di semua negara untuk dihubungkan atau untuk dihubungkan dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di, kita punya program apa sih gitu loh. Kita punya produk andalan apa di Indonesia yang bisa kita tawarkan di negara-negara lain, atau ada produk ada program apa yang kita bisa kerjasamakan. Nah, kalau kita saya sempat meeting dengan mereka, mereka bilang, yuk dari ambasador Indonesia apa yang bisa ditawarkan, program apa untuk kemudian disubmit ke mereka dan kemudian dicari kira-kira pasarnya di mana, atau bahkan program apa yang bisa mengajak tidak hanya pelaku UMKM kita ke sana atau sebaliknya. Itu barangkali PR Pak Cucu untuk program ke depan ya, khususnya dalam kolaborasi kita antara PBA dengan RAM TV. Demikian, Kang Bara. Ya, terima kasih Kang Azu. Pak Cucu ada tanggapan? Silakan Iya, Pak. RAM TV intinya siap berkolaborasi dengan PBA dan itu yang sangat kami tunggu-tunggu. Dan memang saya sendiri ingin bicara nih dengan Bang Azu sama Teh Dewi juga. Saya ke Bandung itu baru 2 kali loh, seumur-umur ini. Yang satu ke Lembang, yang satu acara komunitas otomotif di kota. Jadi selebihnya belum lagi. Jadi cuma tahu Lembang sama tanya. Dagu kalau nggak salah waktu itu Jalan Dagu ya. Dago. Cuma itu kan. Jadi masih pengen ke Bandung lagi. Jadi sama siap kami Kang itu rampingnya kolaborasi, teman-teman UMKM juga sedang kami persiapkan secara mentalnya juga, wawasan ekspornya juga ini sedang kami persiapkan semua, dan alhamdulillah sudah 650-an dari target 1.000 yang akan kami kolaborasikan nanti dengan PBA. Yang jelas kami masih nunggu formulir yang akan dibagikan Mas Bara nih, yang kemarin akan dibagikan. Jadi teman-teman sangat menunggu kita bisa kolaborasi dengan PBA. Dan pengalaman saya yang belakangan ini kan juga ini, Teh Dewi, terkait One Print itu. Jadi kemarin ada permintaan keripik tempe ke Singapura itu 3,5 ton. Nah, dari masing-masing UMKM itu kemampuannya cuma maksimal 400 kilo, ada yang 100 kilo. Dan ini kita sinergikan antar beberapa pengrajin keripik tempe. Nah, baru terkumpul 3,5 ton dari berbagai UMKM yang harus kami standarkan dulu. Itu prosesnya hingga 6 bulan untuk menstandarkan rasa, menstandarkan packagingnya. Itu butuh waktu 6 bulan untuk mempersiapkan sehingga bisa memenuhi permintaan dari pembeli yang ada di Singapura. Dan alhamdulillah kita rutin tiap bulan 3,5 ton untuk kirim keripik tempe. Juga kita juga ada kerupuk dari Jombang itu, kerupuk matang. Jadi ini jarang sekali Mas Bara atau Kang Azu, Teh Dewi, kita bisa kirim kerupuk matang ke ekspor itu sangat jarang sekali. Yang banyak kan kerupuk mentah ke Arab, ke berbagai negara itu lebih rata-rata mentah. Tapi dari Jombang ini kita bisa ekspor kerupuk matang juga seperti itu. Jadi One Print itu memang sangat membantu sekali untuk membuka pintu
teman-teman yang masih terutama yang pemula-pula, tapi teman-teman ini juga harus mau belajar, mau dikurasi proyeknya sehingga akan bisa memenuhi permintaan dari buyer atau calon pembeli yang ada di luar negeri. Itu Mas Bara. Dan insya Allah kalau saya ingin dijadwalkan nih ketemu Kang Azu, ketemu Teh Dewi dan teman-teman dia yang lain. Kapan hari saya juga berencana sama Mas Bara ini bikin UMKM camp ya di sebagai mau di Bandung atau di Surabaya untuk beberapa UMKM yang siap dengan kurasi ekspornya, dengan siap dengan dasar ekspornya di satu titik gitu. Jadi yang ingin kami lakukan juga. Dan insya Allah kita Februari itu ada kalau saya namakan di Ram TV itu ada apa namanya ekspor produk exhibition di Selangor atau di bawah dari Malaysia nanti yang kita sasar. Ini kita akan 3 hari di sana memamerkan produk-produk UMKM yang lolos kurasi ekspor. Dan kemarin disambut oleh teman-teman dari Sinergi Distribution di semacam Unilever-nya ada di Malaysia sana. Dia kan siap membantu pemasarannya di 200 sekian retail yang dia pegang. Jadi di Malaysia itu ada namanya, nanti bisa dicek di Google Mas ya. Itu Sinergi Distribution di Malaysia yang seperti Unilever, dia distributor besar yang menyuplai produk-produk dari berbagai pabrik itu ke retail seperti kalau di sini ada Indomaret, Alfamart ya gitu. Jadi mereka menyambut dengan baik dan bahkan mereka itu sangat antusias kalau ada produk dari Indonesia. Cuma nanti mungkin dikemasnya bahasa Melayu atau apa, nanti itu ada adaptasinya seperti itu. Kita lihat kemarin ya produk yang laku di retail mereka ya mie instan seperti itu, kemudian camilan seperti marning, kemudian kerajinan seperti tasnya dari Wonogiri tadi, itu banyak sekali diminati di retail di Malaysia itu. Nah itu kan bisa diambil peluangnya minimal seperti itu. Juga karena setiap hari itu pekerjaan saya sehari-hari juga membantu, karena ini dikelola istri saya kalau untuk ekspor impornya. Jadi saya paham betul tiap hari itu apa saja sih produk-produk Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu kami sangat harian. Bahkan tusuk sate pun bisa diekspor. Kemudian pete dari Lumajang juga diekspor. Jadi banyak sekali yang orang mungkin ini laku dijual atau tidak, itu ternyata di sana sangat disukai. Jadi itu kalau tadi Teh Dewi mengatakan produk itu harus kadaluarsanya umurnya setahun, enggak juga sebetulnya. Ada dari Madiun itu tiwul yang tahannya cuma 7 hari, kami bisa kirim ke Singapura. Kan di Singapura itu 3 hari nyampe lah kalau kita pakai freight gitu ya. 3 hari nyampe dan di sana langsung bisa dinikmati. Atau undi-undi kering, undi-undi yang dari Mojokerto itu juga kami kirim juga ke Singapura. Itu umurnya cuma paling tahan ya 7 hari juga sama. Itu bisa kita ekspor. Jadi nggak harus umurnya kadaluarsanya setahun, itu nggak juga sebetulnya. Tergantung kita bagaimana cara bernegosiasi. Karena mengiriman yang bisa dikategorikan ekspor itu kan yang penting ada dokumennya, ada 100 kilo pun kan sudah bisa dipakai LCL seperti itu, dibarengkan dengan satu kontainer itu dengan produk-produk lain yang sesuai dengan kategorinya kayak gitu. Jadi seperti itu Mas Bara. Jadi jangan khawatir, sebenarnya pada prinsipnya produk apapun bisa diekspor asalkan kita sudah tahu profil kita seperti apa, mau ditawarkan ke negara-negara mana. Yang kemarin juga saya posting pulang-pulang ke negara ini apa saja, itu sudah kami posting, itu kami dapatkan dari teman-teman Saudagar Muslim, karena saya juga salah satu anggota dari Saudagar Muslim Indonesia yang setiap hari itu ada informasi tentang peluang apa yang dikirim ke negara-negara ini. Masuk setiap bulan kami juga ngirim ayam Mas, ayam untuk persiapan haji kayaknya nih ke Arab Saudi, itu bisa 4 kontainer setiap bulan. Jadi
Kalau ke Arab ya makan dagingnya daging Indonesia. Kemudian ada kaos dari Madura juga diekspor ke Arab Saudi. Kaos itu yang di orang Indonesia ternyata juga beli itu sudah tulisannya sudah ada Mekah, Madinah gitu. Padahal itu kaosnya orang Madura itu sebenarnya. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Demikian Kang Mas Bara, Bara, makasih. Kang Bara, Ya, ini apa namanya kalau bisa diteruskan ya karena itu tadi Pak Cucu, kenapa tadi saya bilang 1 tahun itu Lubba One Brand kemarin ikut kurasi di Bandung. Nah, si panitia kurasinya, saya lupa ya untuk ke negara mana gitu. Si panitia kurasinya meminta 1 tahun. Makanya saya tidak tahu itu negara mana, setiap negara pasti ada apa namanya, ada standar-standar tertentu. Nah, makanya di sini yang paling benar adalah kenali ya kan, kenali negara tujuannya ya kan. Ya sudah kalau ya. gitu daripada saya jadi nyuruh teman-teman naikin ke 1 tahun, kita ikutin aja yang ada di RAM TV mana yang bisa di bawah 1 tahun, 6 bulan kan biasanya kita tuh yang kalau lupa One Brand ya kita minta aja dari situ ya Kang Bara ya. Iya, bisa. Jadi memang ini teh itu pengalaman sehari-hari. Jadi kami memang tiap hari kan kirim barang ke luar negeri dan ternyata kami dapat kadang diminta tolong dong carikan produk ini ke Indonesia. Itu ada permintaan dari agensi yang ada di luar negeri di luar negeri sana. Jadi kebetulan kami juga di Arab itu kan cuma punya gudang 4 titik itu ya di Madinah, Mekah, Jeddah sama di Dubai ya gitu. Jadi kadang para importer di sana yang ambil barang di gudang kami itu minta, oh ya, ada nggak kerupuk yang bisa kita jual dengan harga sekian, dengan kategori sekian, gitu. Jadi banyak info-info yang bisa disebarkan ke teman-teman UMKM untuk diambil peluangnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Cucu. Sebenarnya ini juga ya buat teman-teman semua, PBA sendiri kan punya platform digital namanya bumialumni.com yang sudah dikonsep B2B. Nah, karena kami dan Pak Cucu ini sudah berkolaborasi, buat teman-teman semua nanti bisa bergabung di platform digital itu menggunakan form yang akan saya kirim ya Pak Cucu ke grup-grup belajar ekspor itu, untuk kemudian disitulah produk-produknya akan ditampilkan dan akan dipasarkan oleh semua teman-teman di sini ya, para narasumber ini yang juga mumpuni, yang akan membantu agar produk-produk tersebut bisa dilirik oleh pasar ekspor. Nah, tinggal nunggu form ya Pak Cucu sebenarnya ya nanti kalau untuk kerjasama berikutnya. Dan juga tadi juga TDT juga sudah menyampaikan untuk ini ya, pemenuhan bagi yang kurang-kurang gitu ya Teh ya, akan dipenuhi oleh RAM TV gitu ya. Ya, oh ya, mumpung belum selesai nih, saya ingatkan Teh Dewi supaya kalau ada peluncuran buku itu suguhannya ya harus camilan produknya UMKM. Terus ada space untuk apa ya sedikit basar gitu loh, mini basar di sekitaran venue gitu. Jadi menarik itu Teh, saya dukung nanti. Pak Jojo kalau nerbitin buku ekspor itu nanti minta pengantar dong. Pak Jojo sendiri yang menyampaikan. Oh iya, ya. Teh Dewi dan Kang Azu, insya Allah kami akan menyusun buku Jangan Takut Ekspor yang isinya memang yang sering saya presentasikan dan teman-teman presentasikan di kelas Jangan Takut Ekspor itu. Insya Allah kita terbitkan 1.000 lebih nanti bukunya. Tapi mohon dukungan untuk kata pengantar dari Kang Azu dan Teh Dewi supaya lebih menarik. Kalau perlu nanti Teh Dewi bisa lobby-lobby Pak Bamsud ya supaya ada dari unsur legislatif yang mau memberikan kata pengantar untuk memotivasi teman-teman UMKM. Dan itu insya Allah buku kami bagikan gratis nanti ke para UMKM yang
apa namanya, berani ekspor. Gitu. Oke. Siap, Pak Cucu. Jadi sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya di chatting itu. Tapi kebanyakan pertanyaannya soal ini terakhir ya. Saya punya produk ini, layak nggak ya diekspor gitu. Nah itu gimana cara menjawabnya? Ada yang produk apa sih tadi itu? Macam-macam lah, ada yang craft, ada yang makanan. Nah gimana sih menentukan kelayakan tujuan ekspor meskipun tadi sudah disinggung sedikit. Silahkan. Gimana, Pak Cucu dulu? Ini teman-teman pertanyaannya mayoritas begitu. Ya. Saya selalu di Jakarta Kris perlu saya sampaikan bahwa apapun produknya, kecuali yang dilarang oleh pemerintah, itu bisa diekspor. Asalkan satu kita ada persiapan-persiapan sebelum ekspor itu kan kita siapkan dulu produknya. Apakah ini sudah memenuhi persyaratan untuk ekspor? Itu kan perlu dimasukkan ke profil produk itu supaya kita tahu seperti apa kualitas produk kita. Jadi sebetulnya apapun bisa diekspor, Mas. Jadi jangan takut untuk mengekspor produk kita. Tapi yang jelas dia harus memenuhi kualitas ekspor. Termasuk silakan diikutkan kurasi. Kami setiap hari itu membuka untuk dikurasi. Jadi di RAM TV itu di grup kami itu ada namanya kurasi produk nasional. Itu boleh siapapun mendaftarkan kurasinya dan nggak bayar kalau online itu nggak bayar. Memang kalau kita offline itu mereka diminta untuk beli makan dan minum di tempat kita lakukan kurasi itu. Jadi sebesar itu kalau untuk pengeluaran dari UMKM. Yang jelas kami selama ini juga membantu kalau ada yang kesulitan mengurus nutrition foodnya, kita bantu untuk kita bantu dengan teman-teman ACS Garuda Indonesia yang punya lab sendiri ya gitu. Jadi seperti itu yang sudah kita lakukan untuk kurasi. Jadi apapun produknya silahkan diikutkan kurasi. Kemudian apa namanya untuk memperkenalkan ke melalui dunia maya kami juga sudah meng-create pojokumkm.com itu bisa dilihat di web itu apa produk yang apa namanya teman-teman punya. Yang seperti dikatakan Teh Dewi tadi, kami juga punya namanya produk dalam cerita. Jadi bagaimana produk itu bisa diproduksi itu kami ceritakan secara dramatis itu untuk menarik perhatian dari calon pembeli. Itu juga pernah kami lakukan deh. Jadi kami menceritakan bagaimana proses produk itu hingga jadi itu kami ceritakan. Jadi ada namanya program produk dalam cerita. Nanti coba saya share ke Teh Dewi dan Kang Azu untuk yang pernah kita lakukan seperti itu. Jadi memang cara-cara seperti itu bisa menarik perhatian calon pembeli. Itu Mas Sarah. Mungkin closing statement silahkan dari Kang Azu dulu, penyemangat atau provokasi lah. Ya pokoknya terus tetap berinovasi dan kreativitas tinggi perlu ditanamkan bagi pelaku UMKM ya. Jangan gampang menyerah karena kalau kita lihat ya kan beberapa produk pada saat diproduksi juga kan belum tentu juga tidak ada yang instan kan gitu ya. Jadi tetap semangat, berinovasi dan terus bekerja dengan baik. Demikian bagi saya kami dan Pak Cucuk ya nanti kita kopi darat kita diskusi lebih lanjut untuk menyusun program bersama lah. Saya ingin memanfaatkan apa namanya jaringan saya di WUSMI ya, siapa tahu itu bisa menjadi pintu masuk juga ke pasar global. Demikian. Ya, terima kasih. Teh DT. Bendara. Silahkan. Kata berikutnya ya, terima kasih ya kepada penyelenggara acara pada hari ini. Mengawali tahun dengan sesuatu yang membuat semangat dan membuat kita jadi kira-kira nih memetakan kembali apa yang akan kita lakukan. Untuk teman-teman semangat terus ya di awal tahun ini, semoga
menjadi lebih kreatif, inovatif, produktif, dan solutif, sehingga kita menjadi menjadi pribadi-pribadi yang disiplin dan selalu melihat tantangan itu sebagai suatu peluang. Banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya hanya bisa menjawabnya adalah semua tantangan itu kita harus jadikan peluang. Ya, begitu. Semoga ini tidak hanya di awal tahun, tetapi ini menjadi pemulaan saja. Kemudian di waktu-waktu lain kita akan lebih mempererat hubungan lagi dan lebih terrealisasikan, ya, tidak hanya dalam koridor wacana, tetapi terrealisasikan dalam bentuk kerjasama dan betul-betul bisa mengelaborasi antara barang yang sudah ada dengan pasar yang juga membutuhkan barang tersebut. Terima kasih Kang Bara, Kang Aju, Pak Cucuk, semoga dan teman-teman semua yang sudah bergabung pada hari ini, semoga acara ini menjadi penyemangat untuk kita semua sampai tahun depan. Amin. Terima Amin. kasih. Tadi kalau Kang Azu mau kopdar sama Pak Cucu, gimana yang satu di timur, satu di barat ini Ya ketemunya nanti di dicari Semarang kayaknya. cari waktu nanti Kang Bara yang atur. Oh ya siap. Ya, atau kalau Siap. perlu ini peluncuran buku Jangan Takut Ekspor oleh Teh Dewi nanti ya di Jogja gitu Boleh ya. kan Kang Aziz. sekaligus kupas itu bedah buku. Nanti kalau Nah, perlu kita Oh, minta dari Kemenko tuh untuk juga ikutan atau bedah buku di Unpad aja. Nanti PBA bisa mencoba koordinasi dengan Unpad. Kan bagus tuh. oh. Ya, Teh Deten ya. Top. Oke, buat teman-teman semua kayaknya sudah malam dan sudah pada ngantuk karena usia juga nggak bisa diingkari ya, udah pada ngantuk. Tapi sebelum itu kita mau foto bersama dulu dong. Ayo foto bersama. Boleh? Foto bersama dulu ya, bentar. Ditunggu Gimana sih? linknya ya, Tungguin. Pak PBA. Siap, Kang Bara. Buka videonya semua. Kang Bara langsung kasih link video Ya, dong. link apa teh? Itu ada yang nanya mau ngirim link apa? Link Oh BAG iya. dikasih Kang Bara sama Oh iya UMKM ya. alumni IG Nah, lupa deh. Oke, sama ini aja ya sama PBA. di chatting. Ya. Ku kirim nomor saya aja ya, dicatat ya teman ibu-ibu ya. Kang Gimana Bara sih ada kok chatting? di semua Jangan Takut Ekspor kan ada Kang Bara tuh. Nanti bisa di posting di sana. Ini jadi foto nggak sih? Aku udah nyengir terus. Oh iya, Kelihatan nggak? bentar. Oh iya, foto dulu Bu Dewi. Hai, apa itu? Ibu Sri. Apa kabar? Udah siap belum? Udah siap. Udah pose 1, 2, 3. Nah, slide berikutnya dulu belum. Saya Ada ngintip itu 4. tas, saya ngintip tas. Coba nanti tasnya diping ya. Pengen lihat kayak apa tuh. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, 2 lagi. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Yang terakhir biasanya jarang buka ini ya. Ada nggak? Slide terakhir 1, 2, 3. Ting Sip. ada namanya deh. Tino. Mana tadi Bapak itu yang Gimana teh? liatin tas dipin dong, pengen lihat Mana? tas fotonya pakai tas. Nanti foto Oh, aja ke Japri, foto Japri. bentar. Nah, lihat dulu, mana hilang orangnya? Ini. Mana Ini orangnya? tas apa ini? Masih Tas. ada
Nggak ada, udah hilang. Oke. Ya, yang tas kotak-kotak. Itu Biting Berdaya, Teteh. Itu saya. Oke. Nah, ada tuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ini. Nomornya Bintang jangan Berdaya. lupa. Om Bara. Biting Berdaya. Nah, Ya, nih nomornya ya. apa sih itu dilihat-lihat. Oh, dari ini ya. Nanti dari di Japri ke Kang Bara, nanti dikurasi Eh. sama TDT. Iya, siap. Dan kita tolong ya dilihat IG UMKM alumni, kalau mau ada postingan juga melalui Kang Bara aja. Nanti saya yang ngepost. Ya, itu posting di UMKM alumni. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nomornya Kang Bara kirim. Om Bara nomornya. Sehat semuanya. Nomornya Kang. Ya, nanti Ya, ketemu terima tanggal kasih. 14 ya teman-teman ya di Sehat-sehat Bandung selalu. Terima kasih. Ya. Allah. Izin live ya, izin live. Nomornya Kang Bara mana ya? Terima kasih. Nomornya Kang Bara mana katanya tuh? Nomornya mana Nomornya mana nih Kang Bara? Nomor apa? Kang Bara. Iya. Aduh, lagi. Ya, belum. Kang Bara buat izin ya. Nomor Kang Udah Bara. tuh, udah. Oke, atur nuhun ya, Kang Bara. Ya, Kang Hasan. Terima kasih Maaf, Pak peserta nih. Cucu. Ya, dari seluruh Indonesia kayaknya nih, mulai di Pekanbaru. Kang Bara. Ya, Izin live ya. ya, terima kasih. Kang Bara Ya, tutup duhun. ya. Sehat ya Kang Ya, Bara. Teh Dwi. Ya, Terima kasih. ya. Kalau di Japri Bu jangan Emi. cuek ya. Ya, Yuk. Bu Jawabnya Sri Nuraini. Teh Tinong. Ya, bye-bye. Terima kasih Kang Bara, Bye-bye. makasih. Ya, sama-sama Bu Zuria. Sama-sama. Ya, ya. Itu nomornya udah ya. Ya, ya. Ya, close ya. Oke, yang penting di Japri nanti jangan cuek ya. Dibalas ya. Siap. Makasih semua. Assalamualaikum. Temennya emak-emak nih. Waalaikumsalam.